Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Budisa dalam tematik muatan bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1, dan juga subtema 2. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Budisa pimpin. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang Budisa berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua ya, dan bisa lancar hari ini. Amin. Nah, kita langsung saja anak-anak. Di sini Budisa ada materi, yaitu tentang denah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu denah itu apa? Atau pengertian denah itu apa? Nah, bisa jelaskan ya nak. Denah itu adalah sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu tempat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Nah, Budisa ada gambar di sini anak-anak bisa lihat ya, yaitu mengenal letak rumah. Nah, di situ ada teks, ayo mengamati. Kita baca ya nak, sambil kita melihat gambarnya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, tadi lihat ya gambarnya. Nah, coba Budisa ada pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah, ada yang tahu? Disimpan dulu ya anak-anak pertanyaannya, nanti kita jawab bersama-sama. Budisa bacakan dulu pertanyaannya. Yang kedua, di depan rumah Siti terdapat. Yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah. Dan yang keempat, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah. Nah, kita pasangkan ya anak-anak, ada gambarnya lagi, kita lihat lagi. Nah, jawabannya sudah tersedia. Yang pertama, sambil mengamati ya anak-anak, rumah yang terletak di ujung kanan itu adalah rumah, ya betul sekali, rumahnya Adi. Kemudian yang kedua pertanyaannya, di depan rumah Siti terdapat musola, betul sekali. Dan yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah, ada yang tahu? Ya, betul sekali, rumah Ayu. Dan yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah, ayo rumah siapa? Rumah Siti, betul sekali ya. Dilihat ya anak-anak gambarnya. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya cara membaca denah. Nah, Budisa lanjutkan materinya mengenai cara membaca denah. Nah, ini ada gambar lagi anak-anak. Jika ditanya kita tinggal di mana, kita menjawabnya kita tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, jika kita ingin mengetahui rumah Adi, rumah Siti terletak di mana, kita bisa yang pertama memposisikan samping kanan dan kiri dulu ya. Kita harus memposisikan samping kanan dan kiri, kemudian memposisikan diri menghadap ke jalan ya. Nah, kita lihat di sini Budisa ada gambar. Nah, gambarnya ada pada bagian atas ya, ada gambar anak laki-laki di bagian atas. Nah, kemudian ada juga anak laki-laki di bagian bawah. Nah, mereka sudah menghadap ke jalan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kita coba ya.
untuk menentukan kanan dan kirinya. Bagaimana? Nah, ada pertanyaan. Di samping kanan rumah Ayu adalah, nah, yang pertama kita posisikan dulu ya. Posisikan diri kita dulu menghadap ke jalan ya. Ini rumah Ayu ada di bagian atas anak-anak. Jadi, kita bisa melihat rumah Ayu ya. Kita menghadap ke jalan. Nah, kemudian kita sudah bisa menentukan kanan dan kirinya. Nah, tadi pertanyaannya, di samping kanan rumah Ayu adalah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Rumah Siti, anak-anak. Nah, tadi jika anak-anak masih bingung menentukan kanan dan kirinya, ingat saja tangan kanan kita gunakan untuk makan. Nah, ini berarti kita berada di sebelah kanan. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian kita coba lagi yang di samping kiri rumah Bayu adalah, nah ini ada di bagian bawah. Nah, gambar anak laki-laki tersebut sudah menghadap ke jalan anak-anak. Nah, kita bisa memposisikan kanan dan juga kirinya. Nah, sudah ketemu ya kanan dan kirinya. Nah, kita mencari rumah Bayu. Nah, rumah Bayu sudah Budisa tandai ya. Di samping kiri rumah Bayu adalah posyandu. Nah, jadi tadi caranya adalah kita memposisikan diri dulu ya anak-anak. Harus menghadap ke jalan ya, baru kita bisa menentukan kanan dan juga kirinya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Yang di depan rumah Rama adalah, coba kita lihat rumah Rama ada di bagian atas ya anak-anak. Kita bisa lihat. Nah, jika ditanya di depan, kita lihat yang berhadapan dengan rumah Rama. Nah, yang berhadapan dengan rumah Rama adalah, ya betul sekali, pos kamling. Kemudian ada lagi tempat di antara musola dan pos kamling adalah, nah pos kamling dan musola ada di bagian bawah anak-anak ya. Kita lihat. Nah, tempat di antara musola dan pos kamling berarti tempat yang berada di tengah-tengah dua tempat ya. Tengah-tengah dua tempat ya, yaitu di sebelah pos kamling dan sebelah musola. Yaitu apa di situ? Berarti jawabannya adalah toko. Betul sekali. Nah, seperti itu ya cara membaca denahnya anak-anak. Nah, kemudian ada teks di sini Budisa anak-anak. Mengenai tugasku di pagi hari. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak bisa menyimak. Nah, amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ibu memasak sayur untuk sarapan. Kemudian Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor dan Ali membantu ayah. Nah, ada pertanyaan lagi anak-anak. Tadi Budisa sudah bacakan, apakah anak-anak menyimak? Nah, yang pertama, pertanyaannya, siapa yang mencuci sepeda motor? Ditahan dulu ya jawabannya, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua, siapa yang mencuci sayuran? Yang ketiga, siapa yang mengelap sepeda motor? Dan yang keempat, siapa yang menyiapkan sarapan? Nah, di sini kita ada soal, ayo berlatih pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai dengan pekerjaannya. Yang pertama itu ada gambarnya Siti, yang kedua ada gambarnya ibu, yang ketiga ayah, dan yang keempat ada Ali. Nah, sesuai bacaan tadi, ada Siti tugasnya mencuci sayuran, betul sekali. Kemudian ibu tugasnya menyiapkan sarapan. Nah, kemudian ada ayah tugasnya mencuci sepeda motor. Dan juga Ali
mengelap sepeda motor. Nah, Ali membantu ayah mengelap sepeda motor ya, Nana. Nah, kemudian ada teks lagi di sini. Ya, kita diminta untuk menyusun kata-kata untuk menjadi kalimat. Coba, yang pertama ada belanja membantu Siti ibu. Nah, di situ ada Siti di garis bawahi, berarti itu kalimat atau kata depannya dulu. Ya, coba kita jadikan kalimat ya, Nana. Siti membantu ibu belanja. Kemudian yang kedua ada ibunya yang di garis bawahi pertama, yaitu membeli ibu buah di pasar mangga. Itu soalnya ya. Nah, kita jadikan kalimat ibu membeli buah di pasar mangga. Nah, kemudian yang ketiga soalnya garam Siti di toko membeli. Nah, yang di garis bawahi duluan adalah Siti. Berarti kalimat depannya adalah Siti membeli garam di toko. Nah, yang keempat, di toko membeli beras ibu. Nah, kalimat yang tepat, ibu membeli beras di toko. Ya, kemudian ada lagi, gula ibu di toko membeli. Dilihat dulu yang di garis bawahi, berarti itu adalah kata depannya, ya, atau kalimat awal. Ya, berarti ibu membeli gula di toko. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Kita sudah merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Nah, coba ada teks lagi ya, anak-anak. Ayo mengamati. Kita bermain tebak-tebakan. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Nah, siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Kemudian Benny menjawab 2.000 rupiah. Nah, semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Nah, membantu teman merupakan tugas siswa. Nah, coba tadi kita sudah menyusun kata menjadi suatu kalimat ya. Sekarang kita membuat kalimat sederhana dari kata di bawah ini, yaitu ada membantu, bermain, dan juga kartu uang. Nah, kita membuatnya dari teks tadi anak-anak ya. Nah, coba Bu Disa bantu. Yang pertama ada membantu. Kata membantu kita buat kalimat sederhana ya anak-anak, yaitu membantu teman adalah tugas siswa. Nah, itu sudah menjadi suatu kalimat. Kemudian yang kedua ada bermain. Semua siswa asik belajar dan juga bermain. Nah, itu ya kalimatnya, katanya bermain, dan kita membuat kalimatnya semua siswa asik belajar dan bermain. Nah, yang ketiga ada kartu uang. Nah, kalimatnya yang Bu Disa bikin sesuai teks tadi, ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Nah, baik. Nah, selanjutnya ada teks lagi anak-anak di sini Bu Disa. Bu Disa bacakan ya. Pasar kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjejer untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Nah, ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak atau ramai ya. Nah, siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Nah, beberapa siswa menampilkan tarian untuk
menghibur temannya. Nah, semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Nah, siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, kita bahas bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama dari teks tadi. Nah, yang pertama pertanyaannya, siswa yang menjual barang disebut? Ya, betul sekali, penjual. Nah, kemudian siswa yang membeli barang disebut pembeli. Nah, di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Apa ya tadi? Ya, betul sekali. Jual beli barang. Nah, yang keempat, siswa membeli barang menggunakan, ada yang tahu? Ya, menggunakan uang. Nah, yang kelima pertanyaannya, sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Ada yang tahu? Ya, aneka jajanan dan juga alat tulis. Nah, kemudian yang terakhir, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah tarian. Nah, ternyata kita sudah bisa menjawab semua nih anak-anak. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi kita menemukan kosakata ya yang ada artinya. Yang pertama ada penjual. Penjual itu apa ya, Budisa? Nah, penjual itu adalah orang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli. Nah, kemudian kita menemukan kosakata lagi, pembeli. Pembeli itu adalah orang yang membeli barang atau jasa ke penjual. Nah, kemudian ada lagi jual beli. Ada yang tahu jual beli apa? Nah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara pembeli dan juga penjual. Nah, yang terakhir ada uang. Ada yang tahu uang? Pasti anak-anak tahu ya, karena anak-anak suka membelanjakan sesuatu menggunakan uang, ya. Nah, uang itu adalah alat tukar atau alat pembayaran ketika kita hendak membeli atau membayar suatu barang ataupun jasa. Nah, kita sudah tadi menemukan kosakata berarti penjual, pembeli, kemudian jual beli dan juga uang. Nah, tak terasa ya anak-anak, ternyata materinya sudah selesai sampai di sini. Bisa disimpulkan materi apa saja yang tadi Budisa bahas? Ya, materi yang Budisa bahas tadi ada mengenai denah ya. Kita cara membaca denah ya, yaitu kanan, kiri, depan, dan di antara ya. Kemudian ada juga menjawab pertanyaan dari teks bacaan ya. Yang kedua menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Kemudian ada membuat kalimat sederhana dari sebuah kata. Yang keempat ada menjawab pertanyaan dan menemukan kosakata beserta artinya. Nah, dari sini materi kita ternyata sudah selesai anak-anak. Nah, untuk itu Budisa akhiri ya anak-anak. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah ya. Jangan lupa anak-anak juga di rumah jaga kesehatan ya. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu digunakan. Ya, baik, Budisa tutup, Budisa akhiri. Sampai di sini materi kita. Kita baca hamdalah, Budisa pimpin. Wahid, Isnain, Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, semoga ilmu yang Budisa bagikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Ada salah dan kurangnya dari Budisa, mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.